Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masuk malam ke-29 dari Ramadan. Enggak berasa begitu cepat Ramadan pergi. Kita berada di penghujung dari Ramadan, kita berada di detik-detik terakhir dari injury time dari bulan Ramadan. Itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau punya satu kitab Majmu' Kalam beliau yang biasa beliau sebutkan di setiap malam-malam dari malam bulan Ramadan. Itu dalam kitabnya beliau sebutkan di malam 29 Ramadan yang seperti ini, yang kurang lebih beliau tulis itu kurang lebih sekitar 118 sampai 119 tahun yang lalu. Itu beliau tulis dalam kitabnya, setiap malam dari Ramadan ada hikmah dari malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat sampai malam 30 dari Ramadan. Itu beliau bilang di malam 29 Ramadan pas bertepatan dengan khataman Quran beliau juga. Itu malam 29 Ramadan bertepatan dengan khataman beliau, khataman Quran yang beliau baca dalam salat. Bacaannya sama kayak kita baca tadi. Bacaannya sama, doanya sama, akan tapi beliau baca doa fusul Quran. Beliau itu baca doa fusul Quran, doa dari Imam Ali Zainal Abidin, anak dari Sayyidina Husain. Itu beliau baca doa fusul. Kalau tadi yang kita baca, yang mau kita baca nanti itu ringkasan dari doa fusul yang ditulis dari abahnya Habib Taufik Segaf. Akan tapi intinya sama, semuanya sama, minta dimasukkan surga, minta dijauhkan dari api neraka. Dan Imam Ali juga dalam doa fusulnya beliau minta yang lebih cepat. Apa itu? Ketika diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dan juga minta tentang apa yang beliau takutkan ada di dalam kubur, minta terang, minta selamat. Itu yang kita harapkan di dalam doa kita itu. Dan juga sama di doa nanti yang bakal kita baca itu sama, intinya sama seperti itu. Sebab di malam-malam yang mulia seperti ini, malam yang agung seperti ini, diutamakan bagi kita umatnya Nabi Muhammad untuk banyak berdoa, banyak kita kumpul dengan orang-orang soleh. Apalagi di akhir dari Ramadan seperti ini, paling enggak kita kejar target. Yang belum khatam Quran buruan dihatamin, yang baru sekali buruan cari yang kedua, yang sudah dua buruan cepat sampai yang ketiga. Itu kaum solihin terdahulu ketika di akhir Ramadan seperti ini, beliau semakin giat, beliau semakin takwa, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau punya persiapan. Mau masuk Ramadan, jangan sampai Ramadannya ternodai dengan perkara dunia, dengan perkara perut, perkara lapar. Enggak, itu perkara yang gampang, perkara yang murah. Tapi beliau cari perkara yang sulit untuk di bulan Ramadan, sehingga memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum solihin, para salaf, para habaib kita terdahulu itu kalau mau masuk bulan Ramadan, beliau sibukkan dirinya ngurusin keluarganya dulu. Dia cari bekal 1 bulan di Ramadan, dia persiapkan anak-anaknya mungkin buat mau beli baju, buat perlengkapan nanti lebaran, sehingga ketika di Ramadan nggak ternodai itu Ramadan dengan datang ke pasar belanja, dengan pergi mall, pergi belanja, melihat yang maksiat, malam-malamnya ternodai dengan perbuatan seperti itu. Mereka jauhi perbuatan seperti itu, mereka persiapkan Ramadan sampai seperti itu. Lantas bagaimana mereka ketika di akhir dari bulan Ramadan? Dan ini kita hidupin di malam 29 sama. Sebagaimana Habib Ali Habsyi dulu ketika di malam 29 kumpul khatam Quran, sama seperti itu. Sehingga majelis kita ini punya hubungan, punya jalinan dengan kaum-kaum solihin terdahulu. Itu yang kita harapkan. Kita datang kumpul dalam suatu majelis pengen nyambung sama Rasulullah. Kalau kita datang kumpul dalam suatu majelis nggak deket sama Rasulullah, itu bukan perkumpulan majelis yang baik. Tapi kalau kita datang cari majelis yang punya hubungan dengan Rasulullah, dengan kaum solihin, dengan para salafun soleh, itu yang istimewa. Apalagi di akhir bulan Ramadan. Dan terlebih lagi kita kumpul di malam khol al-imam al-muhaddis al-habib Muhammad bin Alwi al-Maliki. Itu kita juga di pondok baca dari kitab beliau, ya, ulumul Quran kita baca, ulumul tafsir dari Abuya Maliki kita baca, beberapa kitab dari beliau kita baca dan kita khatamkan di pondok. Kenapa? Karena manfaat beliau itu sangat luar biasa. Jalur lalu lintas dakwah di Indonesia itu yang sekarang maupun yang terdahulu tidak lepas dari peran beliau. Kenapa? Karena keikhlasan beliau di dalam berdakwah, karena kecintaan beliau di dalam mengabdi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kedudukan beliau Allah angkat dengan derajat yang tinggi. Sampai dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutkan innallaha
Sesungguhnya kalau Allah sudah cinta sama seorang hamba, unada Jibril, Allah akan panggil itu Sayyidina Jibril. Kemudian Allah akan bilang sama Sayyidina Jibril, ya Jibril, sesungguhnya aku cinta pada fulan ibn fulan, fa'ahibbuhu, maka Jibril pun cinta kepada hamba tersebut. Kemudian enggak sampai situ, Sayyidina Jibril juga manggil seluruh penduduk langit, ya ahlus sama, innallaha qad ahabba fulan ibni fulan, ya wahai seluruh penduduk langit, sesungguhnya Allah cinta kepada fulan ibn fulan, fa'ahibbuhu. Kemudian seluruh penduduk langit pun cinta kepada hamba tersebut. Kemudian tanda kecintaannya tersebut, Allah kumpulkan seluruh penduduk bumi untuk dekat kepada hamba tersebut. Dan malam ini kita datang mau ngapain? Peringatin haul Abuya Muhammad bin Ali al-Maliki. Mudah-mudahan enggak hanya di dunia kita kumpul baca manaqib beliau, tapi kelak nanti ketika di yaumil kiamat kita kumpul sama beliau, kumpul bersama guru-guru kita, para habaib kita. Mudah-mudahan tidak terlepas dari hari-hari kita dari jalannya para salaf, dari ilmunya para salaf, sehingga terbimbing kita di dalam manhajnya para salaf, di dalam pendidikannya para salaf, tidak menyimpang kita, dan kita terjaga keluarga kita, anak-anak kita semua dari didikan para ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya al-fakir minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.